Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, Iya, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan coba pasca observasi kita ngobrolkan tentang hasil kemarin Mas Adi melaksanakan pembelajaran. Nah, yang Mas Adi kemarin rasakan gimana Mas Adi? Refleksinya Mas Adi gimana waktu kemarin? ya sebagian besar dari proses pembelajarannya itu sudah saya sesuaikan dengan rencana yang awal pengen saya sampaikan ke kelas. Tapi tentu saja ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Hal-hal tidak terduga itu berapa muncul yang membuat saya mungkin harus sedikit improve di bagian tertentu. Oke, baik kalau gitu hari ini kita coba coaching kita dalam rangka mencoba mencari solusi dari hal yang kemarin sudah kita lakukan ya. Di hal-hal tidak terduga yang tadi Mas Adi sampaikan, terutama di hal apa Mas? Terutama di hal di kuis awal gitu kan. Oke. Kemarin kan direncanakan mau ada semacam game untuk literasi dasar. Oke. Ternyata dengan materi yang cukup padat dan dengan bahasa yang cukup awam, ternyata anak untuk diminta membaca itu tidak cukup mudah sama sekali baca. Oh kayak gitu. Jadi butuh kayak mungkin metode ceramah dulu di bagian awal untuk penguatan, untuk penjelasan-penjelasan tertentu yang anak tidak mudeng di situ. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika anak tidak mudeng itu mereka kadang tidak bertanya dulu, tidak bertanya atau menanyakan kembali kepada gurunya. Sehingga ketika saya tes yang dengan menggunakan game itu, tebak-tebakan banyak yang tidak bisa menjawab karena mereka tidak mudeng dan tidak tanya. Iya, tidak tanya. Oke. Artinya kemampuan anak untuk mencerna kemudian menanya berarti masih kurang. Oke. Terus yang kemarin kan mengelompokkan kan gimana? Kalau untuk pengelompokan sebenarnya sudah cukup baik karena mungkin mereka sudah akrab satu kelas, jadinya termasuk kelas yang cukup kompak juga, jadi lumayan bisa diatur. Hanya saja mungkin ada kesulitan di bagian tutornya, karena mereka kan meskipun konotasinya mereka bisa atau punya kelebihan, tapi kadang mereka susah untuk menjelaskan ke teman sebayanya. Apalagi kadang di samping kelompok kan ada yang bermain gitu kan. Jadi sehingga materi yang disampaikan sama tutornya itu nggak masuk gitu. Jadi kadang saya harus berkunjung ke temannya, menanyakan sudah paham atau belum materi-materinya gitu. Kemudian ngecek sejauh mana praktiknya melenceng atau tidak dari praktiknya seperti itu. Oke, tapi kemarin saya lihat sudah cukup baik ya. Kalau Mas Adi sendiri merasakan, kalau kemarin kan katanya skalanya masih 5 Pak ya? Iya, nah, dengan 6 gitu kan. Kemarin jadi sudah ada penambahan ya? Hal yang sudah bagus. Tentu sudah ada peningkatan dengan adanya masukan dari Pak Heni. Ya sekitar menjadi 8 lah gitu. Oke, 8 mungkin ya. Belum sempurna karena ya baru satu kali diterapkan, jadi 8 mungkin sudah bisa. Terus hal positif atau hal kekuatan apa yang Mas Adi rasakan miliki ketika kemarin melaksanakan pembelajaran? Kalau dari saya sendiri yang meningkat gitu. Yang meningkat dari kemampuan saya. Ya. Sebenarnya kalau dari saya sendiri yang pertama adalah kemampuan untuk bisa memanajemen ini anak gitu. Sehingga kalau kemarin kan mungkin di awal kesusahan karena mungkin tidak direncanakan dengan baik. Tapi kalau kemarin karena direncanakan cukup matang, jadi ketika di lapangan itu jadi bisa manajemen anaknya lebih leluasa. Nggak bingung kira-kira ini anak mau dikemanakan. Manajemennya dengan bisa jadi lebih meningkat. Terutama dengan metode ceramahnya juga jadi lebih variasi karena nggak full ceramah, jadi ceramahnya juga jadi lebih padat berisi. Karena anak-anak juga butuh penjelasan dari Adi ya. Oke. Terus hal yang masih perlu diperbaiki apa Mas Adi? Hal yang masih perlu diperbaiki adalah satu mungkin di bagian pemberian sumber belajar yang menurut saya harusnya lebih disederhanakan. Karena memang sekarang kan tujuannya anak tidak belajar tentang kontennya tapi kan lebih ke kompetensinya gitu. Jadi materi-materi yang ada di buku paket kadang itu kan banyak sekali yang
bahasanya itu susah dimengerti oleh anak. Jadi kadang kala kita harus rela berkorban untuk membuat penjelasan yang jauh lebih sederhana gitu. Itu ditampilkan mungkin dengan PPT atau dengan video, tapi untuk membuat video kan butuh waktu. Nah, untuk video mungkin bisa cari di YouTube, tapi untuk PowerPoint kan bisa diusahakan. Opsi video atau PowerPoint. Selain itu Mas, mungkin hal baru bisa Mas Adi pelajari lagi untuk kemudian menjadikan sumber belajar lebih bervariasi, lebih sederhana, lebih mudah. Mungkin yang jelas kan saya sudah masuk ini ya, MGMP. Nah di MGMP nanti sebenarnya kan bisa saling bertukar informasi dengan banyak guru, dimana grupnya juga cukup aktif. Jadi kadang-kala saya tanya ke guru lain di sana, kira-kira dengan kondisi seperti ini bisa nggak dengan metode seperti ini, kira-kira bisa menanyakan itu sehingga bisa nambah-nambah pengetahuan. Oke, berarti dan itu prioritas banget ya sih buat Mas Adi untuk tadi kemampuan membuat bahan pembelajaran. Ya, menurut saya adalah salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki. Nggak cuma dasar aja, malah sebenarnya salah satu kemampuan yang memang harus dikuasai oleh seorang guru, karena guru selain ceramahnya kan juga mereka transfer ilmunya dari yang dari yang abstrak menjadi konkret itu kan susah gitu. Apalagi di geografi ya, misalkan di sejarah juga kan juga ya nggak kelihatan, jadi kelihatan itu kan harus dihadirkan dalam kelas, membawa mereka berimajinasi itu kan, jadi kemampuan bahan ajarnya harus kuat dulu. Oke, terus kira-kira waktunya kapan tuh Mas Adi untuk membuat ataupun menambah tadi keilmuan untuk membuat media, pelatihan bisa jadi lewat MGMP itu? Kalau saya pribadi menggunakan sistem menghabiskan waktu kerja. Ya, biasanya kan nggak setiap saat saya ngajarnya itu kan full. Nah di sela-sela kosong itu kadang saya menyempatkan untuk membuat media. Kalaupun enggak, biasanya saya malam hari pun masih membuat, asalkan itu tidak weekend. Kalau weekend mungkin bisa untuk kegiatan lain, tapi ketika masih waktu kerja weekday saya biasanya membuat itu. Kalau dengan komunitas ataupun teman lain? Kalau komunitas dengan teman lain, kalau MGMP kan biasanya ada pertemuan sebulan sekali itu biasanya. Apalagi kalau ada event-event tertentu atau materi-materi baru yang lagi panas-panasnya, biasanya langsung mengadakan pertemuan untuk bisa dieksekusi. Artinya paling tidak berarti ke depan sebulan depan bisa dilaksanakan untuk pertemuan itu? Bisa, tentu saja bisa. Oke. Terus siapa ini teman-teman yang mau, selain teman-teman MGMP dari luar misalnya, ada nggak? Ada. Sebenarnya saya punya banyak kenalan guru yang kebetulan itu sebenarnya alumni atau rekan saya ketika zaman kuliah. Itu banyak mereka yang bisa menguasai media pembelajaran itu. Ada satu dari SMA Tuntang, itu ada, kemudian ada yang sekarang sudah kerja di Tangerang, itu juga ada, kemudian ada yang jago fotografi juga, itu juga banyak sebenarnya. Jadi bisa sebenarnya itu misalkan jadi pemateri atau diundang jadi cuma ada kemungkinan kendala nggak, misalnya di Tuntang, ya, di Tangerang kan kendalanya ada. Paling kalau misalkan nggak bisa secara langsung, biasanya online. Online kita memanfaatkan Zoom dalam konferensi. Kan sekarang juga bisa ya. Nah, terus ukuran keberhasilan nanti setelah nanti misalnya Mas Adi melakukan penambahan hal terkait pelatihan dan lain-lain, ukuran keberhasilan misalnya punya nggak target, misalnya setelah ini nanti misalnya setiap konten materi ada media baru gitu, punya targetan itu nggak? Ada, tentunya harus ada targetnya. Kalau nggak ada targetnya kan kita nggak tahu tercapai atau tidak. Ya misalkan kayak di geografi sendiri, berarti seenggaknya saya punya video pembelajaran, misalkan video khusus tentang pembelajaran, atau mungkin sebenarnya kalau di geografi nanti di semester 2 malah jauh lebih banyak yang dieksplor materinya. Misalkan kayak objek-objek batuan itu kan bisa dikaji, sebenarnya anak harus lihat langsung. Tapi kalau enggak kan sebenarnya saya bisa tuh berkunjung ke Kebumen, Karangsambung, bisa ke sana. Atau kalau yang dekat sini di Pagedangan ada di mana itu namanya, Karanggemantung. Itu kan sebenarnya juga bisa di konten belajar kan lewat video, atau nanti perwakilan dari beberapa kelas diajak untuk collab kerjasama bikin video pembelajaran, nanti baru bisa ditampilkan di kelas-kelas, bisa juga.
Oke, kalau saat ini sudah berapa yang Mas Adi miliki? Kalau saat ini baru paling hanya media-media biasa kayak semacam PowerPoint, modul-modul gitu. Tapi untuk yang video pembelajaran belum ya, karena mungkin kesulitan di bidang teknisnya sama eksekusinya. Artinya ke depan kalau ini tadi rencana mau dijalankan paling enggak mau berapa? Video pembelajarannya? Iya. Ya disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya saja. Kayak misalkan tujuan pembelajaran ada 3, ya kita bisa maksimalkan paling enggak 1 tahun bisa menghasilkan 3. 1 tahun. Oke. Untuk kedepannya bisa ditambah lagi. Itu kan kalau sudah berjalan baik kan juga kan bisa kepakai selamanya. Betul, dan bisa dipakai orang lain juga. Lain. Oke, baik Mas Adi, insya Allah pertemuan ini cukup ya. Tindak lanjutnya kita akan coba coaching lagi, ketemuan paling nggak berarti sebulan ke depan, karena akan nunggu MGP gitu ya, nanti apakah sudah ada progres yang bagus atau. Oke, terima kasih. Oke, terakhir gimana Mas Adi, minta komentarnya kaitannya dengan supervisi yang semacam ini. Ada pra supervisi, observasi, dan juga pasca observasi. Menurut Mas Adi, dengan metode coaching ini seperti apa? Sebenarnya metode ini perlu diperbanyak karena sebenarnya banyak guru yang dia itu butuh sekali bimbingan, tapi kadang itu gengsi untuk bertanya. Sehingga kadang-kala ada juga guru yang merasa ketinggalan zaman tapi tidak punya rekan untuk berbicara. Itu banyak sekali, sehingga mungkin metode ngajarnya atau di kelasnya ya jadinya biasa-biasa saja. Dengan adanya coaching seperti ini menjadikan saya itu punya rekan untuk berdiskusi. Kadang-kala kita mencari rekan diskusi di tempat kerja yang sama itu kesulitan. Padahal sejatinya solusi itu dapatnya dari mana? Solusi itu dapatnya ya dari diri sendiri muncul, tapi akibat dari diskusi. Kadang-kadang muncul dari diri sendiri, tapi kalau tidak dipacu dengan coaching, diskusi kadang nggak muncul. Terus kalau selama ini gimana sih supervisi yang sudah dilakukan selama ini? Kalau supervisi biasanya kan tinggal ya kita kayak gitu ngobrol-ngobrol doang, tapi kadang follow up-nya gitu. Follow up-nya enggak ada apa solusi yang ditawarkan setelah supervisi apa tapi kan dengan diskusi seperti ini jadi ada follow up-nya ke depan seperti apa seperti itu. Baik, terima kasih Mas Adi atas testimoni juga. Sukses. Siap, ketemu lagi sebulan lagi ya. Terima kasih.